Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala murid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Tajumuluk MA yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan materi yang saya rangkum mengenai ilmu tasawuf. Adapun kerangka pembahasan dari materi tasawuf yang akan saya sampaikan berisikan definisi, historisitas, perspektif, dan tradisi dan urgensi keguruan. Kita masuki segmen yang pertama yaitu definisi. Secara definisi, terdapat beberapa pendapat mengenai akar kata tasawuf atau secara etimologis. Yang pertama yaitu sufah, yang berarti kain dari bulu, melambangkan keserahan seorang sufi kepada Allah seperti kain wol yang dibentangkan. Kemudian ada kata sifah atau yang berarti sifat. Suf adalah orang yang menghiasi dirinya dengan sifat terpuji. Yang selanjutnya itu ada kata sofa yang berarti bersih, yang bermakna menyucikan diri dari akhlak tercela. Kemudian yang selanjutnya itu sufah, yang berarti mengikuti ahli sufah dalam keteguhan. Yang selanjutnya itu sofwah, atau orang pilihan atau suci, melambangkan kehadiran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlasan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sof, yang berarti barisan atau sof, sebagai sof pertama dalam menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata terakhir yaitu syub khoshin atau kain wol kasar, menyimbolkan zuhud dan kehidupan yang keras. Kemudian secara terminologi, menurut Zakaria Al-Ansori, tasawuf adalah ilmu untuk pembersihan jiwa, memperbaiki akhlak dan pembangunan lahir dan batin menuju keabadian, kebahagiaan yang abadi. Kemudian menurut Ahmad Zarruq, ilmu tasawuf adalah ilmu untuk memperbaiki hati dan mengarahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari Imam Junaid, tasawuf berarti berakhlak luhur dan meninggalkan semua akhlak tercela. Kemudian menurut Abu Hasan Asy-Syadzili, ilmu tasawuf berarti melatih jiwa untuk beribadah dengan tekun dan mengembalikannya kepada hukum-hukum ketuhanan. Kemudian menurut Ibnu Ujaibah, ilmu tasawuf adalah ilmu untuk mencapai Allah, membersihkan batin dari akhlak tercela dan menghiasinya dengan akhlak terpuji. Kemudian dari Mustafa bin Abdullah Al-Hanafi, ilmu tasawuf adalah ilmu untuk meniti jalan menuju kebahagiaan yang sempurna. Kemudian kita masuki segmen historisitas tasawuf. Tasawuf atau sufisme merupakan dimensi spiritual dalam Islam yang berkembang seiring waktu. Pada awal era Islam, dakwah kepada tasawuf belum menjadi prioritas karena masyarakat saat itu secara alami memiliki tingkat kesalehan yang tinggi. Para sahabat dan tabi'in, meskipun tidak menggunakan istilah tasawuf, secara praktis dapat dianggap sebagai praktisi tasawuf yang sesungguhnya. Mereka hidup hanya untuk Allah, menghiasi diri dengan zuhud, beribadah dengan tekun, dan mencapai kesempurnaan spiritual. Setelah masa keemasan Islam berlalu, dengan masuknya beragam bangsa ke dalam Islam dan berkembangnya bidang ilmu pengetahuan, pengaruh spiritualitas Islam mulai merosot. Hal ini mendorong para ahli zuhud untuk mengkodifikasi ilmu tasawuf, menjelaskan keutamaannya, dan menegaskan pentingnya dalam agama. Para sufi generasi pertama membangun dasar tarekat mereka berdasarkan ilmu yang mereka ambil dari para ulama yang terpercaya. Muhammad Shadiq Al-Ghumari, seorang ahli hadis, menjelaskan bahwa tarekat atau tasawuf adalah bagian dari ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ihsan, yang merupakan makom ihsan atau tingkat kesempurnaan spiritual, adalah salah satu elemen dasar agama bersama dengan Islam dan iman. Tasawuf bertujuan untuk mencapai makom ihsan setelah memperbaiki Islam dan iman. Ibnu Khaldun dan Al-Mas'udi mengungkapkan bahwa tasawuf muncul sebagai respons terhadap terlenanya umat dengan urusan duniawi. Mereka yang tekun beribadah pada masa itu mengambil nama sufi untuk membedakan diri dari kebanyakan orang yang terlena dengan urusan duniawi. Tasawuf merupakan aspek praktis dari ajaran Islam yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam itu sendiri. Kemudian kita memasuki segmen perspektif ulama mengenai tasawuf. Imam Ghazali memberikan penjelasan pendek yang menjadi pokok-pokok dalam tasawuf. Ia menyebutkan hablum minallah dan hablum minan nas sebagai ajaran pokok dalam tasawuf. Dua pilar utama tasawuf ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad
untuk mengenalkan dunia tasawuf dan sufi kepada anak-anak. Dua ajaran pokok dalam tasawuf ini disampaikan dengan bahasa singkat dan sederhana agar mudah dimengerti oleh kalangan anak-anak. Kemudian menurut Jalaluddin Rumi, tasawuf adalah jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempraktikkan konsep-konsep yang ada dalam tasawuf. Konsep-konsep yang ada dalam tasawuf mengarahkan manusia atau sufi yang untuk berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf juga merupakan rangkaian eksperimen jiwa dalam menempuh jalan penyucian dan penempaan tarbiyah rohani pada manusia agar ia mengikuti apa yang dikehendaki Allah semesta dan jagat raya ini. Dan tasawuf merupakan salah satu khazanah keilmuan Islam yang selalu menarik untuk dijadikan bahan kajian penelitian bagi seseorang yang ingin mempelajari Islam. Karena tasawuf merupakan fenomena keagamaan atau pengalaman dan penghayatan yang mengiringi perkembangan Islam itu sendiri. Kemudian kita mau memasuki segmen tradisi dan urgensi keguruan. As-suhbah atau pergaulan berpengaruh besar dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku manusia. Seseorang akan terpengaruh oleh sahabatnya secara spiritual, mengikuti tingkah laku mereka. Manusia sebagai makhluk sosial perlu memilih sahabat dengan bijak. Bergaul dengan orang-orang yang berperilaku buruk akan mempengaruhi sifat-sifatnya secara negatif. Sebaliknya, bergaul dengan orang-orang yang memiliki iman dan ketakwaan akan membawa dampak positif, membimbingnya menuju akhlak yang baik dan ma'rifat kepada Allah. Oleh karena itu, kepribadian seseorang tercermin dari pergaulannya dengan sahabat dan teman duduknya. Beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya pergaulan dan dampaknya terhadap jiwa. Contohnya dalam hadis Hanzalah, duduk bersama Rasulullah, dia kini dapat membersihkan jiwa, meningkatkan keimanan, dan mengangkat tingkat kesadaran spiritual. Kemudian dalam ranah ilmu tasawuf, tradisi keguruan memegang peran penting dalam membimbing para murid menuju pencerahan spiritual. Tradisi ini terwujud dalam dua bentuk utama, tekstual dan kontekstual. Tradisi keguruan tekstual bagaikan sebuah gerbang pengetahuan, di mana para murid menyelami lautan ilmu melalui pembacaan, interpretasi, dan pemahaman teks-teks suci dan literatur keagamaan lainnya. Pondok-pondok Pondok pesantren di Indonesia menjadi contoh nyata penerapan tradisi ini, di mana Al-Quran, hadis, fikih, dan berbagai ilmu agama lainnya pelajari secara mendalam melalui metode pembelajaran yang terstruktur. Di sisi lain, tradisi keguruan kontekstual menjembatani teori dengan pengalaman, membuka ruang bagi bimbingan langsung dan hubungan personal antara guru dan murid. Dalam tradisi ini, guru berperan sebagai pembimbing spiritual, mengantarkan muridnya dalam praktik-praktik tasawuf dan penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan guru murid antara Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpu dengan Syekh Saman Mulia atau pamannya menjadi contoh cemerlang tradisi ini, di mana murid dibimbing melalui pendidikan ilmu agama secara langsung dan pengalaman spiritual yang membekas dan menghujam hati. Kedua tradisi keguruan ini, tekstual dan kontekstual, bagikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Tradisi tekstual membekali murid dengan landasan pengetahuan yang kokoh, sedangkan tradisi kontekstual membantu penerapannya dalam kehidupan nyata. Saling melengkapi, keduanya berkontribusi dalam pengembangan spiritualitas para murid, mengantarkan mereka menuju pencerahan hakiki dalam naungan ilmu tasawuf. Sekian presentasi saya mengenai uh, ilmu tasawuf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila salah kata dan perbuatan, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.